my God, I think it's happening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi viewers, happy weekend. Semoga akhir minggu ini ceria untuk viewers dan keluarga. Masih di Bincang Ruang Tamu channel yang membahas sekitar fakta dan mitos seputaran kanker, dan saya masih tetap membawa materi kanker yang kali ini materinya lumayan untuk pengetahuan, untuk edukasi, dan untuk di-share. Subscribe, like, share, and comment. Oke viewer, kita ke dalam ya sekarang. Yuk. Oke viewers, alhamdulillah kita bisa terus lanjut membuat konten-konten baru yang bertujuan untuk berbagi ilmu untuk viewers semua di sini. Sekali lagi terima kasih juga untuk yang sudah memberikan saran dan inputnya. Insya Allah kita akan memfollow up semuanya. Dan terima kasih juga nggak lupa untuk viewers yang mendukung kita dengan nonton, subscribe, like, dan share-nya, yang insya Allah kita akan terus membuat konten-konten yang menarik seputaran kanker. Baiklah, kali ini kita akan bahas mengenai stadium pada kanker tentunya. Untuk mengetahui itu semua secara edukasi, secara baik, udah santai ya. Seperti biasa kali ini masih ditemani oleh rekan saya yang sama seperti kemarin, yaitu, dan kebetulan dia udah hadir di sini, pada Bu Hera. Waalaikumsalam, sehat Bu Hera? Alhamdulillah. Jauh ya perjalanan. Oke, tadi saya udah nyampaikan prolog ya, pembukaan. Jadi kali ini kita akan bahas masalah stadium nih Bu Hera, nih, stadium dalam kanker. Karena banyak juga viewers tuh yang bertanya masalah stadium 1, 2, 3, 4, abad B, belum jelas nih. Pelan-pelan aja, santai. Ini semua untuk viewers, gak terburu-buru. Semoga manfaat ya. Oke, jadi sesuai topik kali ini nih, gue langsung nanya aja deh. Maksudnya stadium itu apa? Bukan stadium diskotik ya. Stadium kanker ini. Beda sama stadium diskotik. Oke. Bahaya ya. Oke. Waalaikumsalam. Jadi stadium itu menunjukkan atau memberikan informasi, sebetulnya memberikan informasi kepada pasien mengenai kondisi kankernya sendiri. Bagaimana lokasi kankernya, kemudian juga besarnya kankernya, apakah sudah ada penyebaran atau belum. Ya. Jadi intinya itu sih kalau stadium tersebut. Ya, jadi stadium itu kayak apa, ngasih informasi ya, guidance. Jadi tapi kenapa sih stadium itu penting? Oke. Informasinya tuh buat apa gitu? Stadium itu. Oke, jadi stadium itu tadi ya untuk memberikan informasi. Untuk apa? Ya. Agar si dokter bisa memberikan terapi yang paling tepat. Nah, agar memberikan terapi yang paling tepat bagi si pasiennya gitu. Nah, ternyata si stadium ini pun tadi ya untuk memberikan terapi juga ada nilai lain nih. Melihat seberapa parah ya tingkat keparahan dari si kankernya, dan juga istilahnya prognosis ya. Prognosis. Kira-kira bertahan berapa lama? Berapa lama? Bertahan.
Terbuka Iya, aja nggak apa-apa. iya. Biar Kira-kira bertahan berapa lama gitu. Memang ya viewers ya, yang namanya rezeki, jodoh dan maut itu kan memang di tangan Allah. Tetapi ingat Allah juga kan menganugerahi manusia kan dengan ilmu pengetahuan ya, gitu kan. Dan ini semua apa namanya tadi kita bicara prognosis ya berdasarkan hasil-hasil penelitian juga. terus ada lagi nggak manfaat stadium? Oke, selain yang barusan saya sebutkan, stadium juga sebetulnya bisa untuk memonitor terapi. Nanti kan di terapi nih, Ya. untuk memonitor seberapa efektif si terapi tersebut. Si dokter juga bisa membandingkan nih, misalnya nih ada pasien A dan B. Si pasien A, pasien B. Kemudian diberikan didiagnosis yang sama gitu kan. Dikasih terapi yang sama misalnya gitu kan. Tapi pasien A tuh kok responsnya bagus, pasien B itu kurang bagus gitu. Nah itu juga bisa menjadi bahan diskusi nanti si dokternya mengevaluasi gitu kan. Ini ada apa gitu. Atau mungkin kalau misalnya pas kebetulan ada uji klinis, lagi nyari pasien nih gitu kan, dengan kriteria stadium tertentu dan cocok misalnya gitu kan, bisa ditawarin gitu kan itu. Oke, baik. Jadi staging itu kan stadium tuh. Staging itu stadium. Penasaran sih gimana sih cara stadium itu ditentukan. Oke. Nah, jadi si stadium sendiri in general pada umumnya nih ada empat stadium, 1, 2, 3, 4 ya gitu kan. Tapi ada juga nih beberapa kanker ada stadium 0-nya gitu kan. Nah, cuman bagaimana cara menentukannya nih? Si dokter itu akan meminta atau mengorder mulai dari pemeriksaan laboratorium, periksa darah, urin atau air kencing, dan cairan tubuh yang lain, bahkan periksa petanda tumor gitu. Nah itu. Kemudian dokter juga akan order scanning, imaging, pemindai bahasa Indonesia mungkin ya. Scanner, ya. Contoh misalnya yang paling simple X-ray ya, ronsen. Cuman kalau untuk kanker biasanya agak kurang sensitif nih kalau ronsen. Dokter akan order namanya CT scan. Pernah dengar nggak? Iya, kayak kapsul. Nah, iya bentuknya masuk. kayak donat gitu kan, pasrah aja gitu kan. Nah, CT scan. Atau mungkin si dokternya mau, ini kurang jelas nih, naik ke yang namanya MRI. Magnetic Resonance Imaging gitu kan. Sebetulnya antara CT scan dan MRI itu mirip-mirip. Cuman mungkin yang berbeda kalau CT scan itu sebetulnya sinar yang dipakainya ronsen nih, X-ray ini sama gitu kan. Nah sementara kalau MRI ini gelombang radio. Lebih detail jadinya. Iya, gelombang radio. Lebih pasti. Iya, lebih sensitif, lebih detail dan otomatis lebih mahal ya. Udahlah. Gitu kan. Nah kemudian juga ada lagi nih imaging yang lain yang biasa dipakai, tapi biasanya nih untuk monitoring biasanya itu PET scan, pernah dengar nggak? PET scan, belum. Positron emission imaging. Nah kalau PET scan sendiri dia tadi yang saya bilang jarang dipakai untuk diagnosis. Dia biasanya dipakainya untuk memonitor atau mengevaluasi, terutama mengevaluasi terapi ya nanti diberikan. Setelah perobatan ya. Kenapa? Karena kalau prinsipnya PET scan itu dia melacak atau mendeteksi sel yang paling aktif membelah. Kan kalau sel kanker itu kan membelah terus tuh yang ingat nggak kita rem dan gasnya itu udah blong gitu kan, udah membelah terus gitu kan. Nah itu. Terus aja berkembang biak. Nah jadi si PET scan itu mencarinya yang seperti itu, yang paling aktif gitu kan itu. Kemudian juga ada imaging namanya bone scan. Bone scan, tulang. Jadi namanya juga bone scan ya, berarti khusus untuk tulang. Biasanya untuk mendeteksi atau mendiagnosis apakah ini kanker tulang atau kanker yang menyebar ke tulang. Itu. Nah, kemudian juga USG sebenarnya masih juga sih dipakai untuk beberapa kanker tertentu ya. USG juga masih lah dipakai. Nah, jadi tadi uji lab. Imaging atau scanning. Yang terakhir adalah
gold standar juga nih. Gold standar itu apa? Standar emas ya. Ya. Biopsi. Andalan. Biopsi. Biopsi. Jadi biopsi itu si dokter bedah kanker dia akan mengambil sampel jaringan yang saya selalu bilangnya dicubit. Ya. Nanti si jaringan tersebut akan dikirim ke dokter ahli patologi untuk dilihat di bawah mikroskop. Nanti dokter ahli patologi akan menentukan nih jenis kankernya apa, kira-kira penyebarannya seperti apa. Nah, dan juga hasil dari lab patologi ini sangat menentukan terapi yang nanti akan digunakan itu apa. Baik. Tapi gue sering denger nih ya, kalau biopsi itu bisa bikin menyebar seluruh tubuh. Viewers. Ya. Benar nggak sih? Kalau memang dengerin viewers. Nah itu suka ada tuh mitos-mitos, wah biopsi itu malah menyebabkan kanker tambah menyebar gitu kan. Viewers, dokter ahli bedah kanker ya sudah dibekali oleh keilmuan bagaimana cara membiopsi. Oke. Nah, insya Allah kemungkinan untuk seperti itu menyebar itu kecil banget. Dan biasanya nih idealnya dokter ahli bedah kanker tersebut ketika membiopsi ditemani sama dokter ahli patologi tadi. Ya, pasti. Jadi ketika dicubit langsung diserahkan ke dokter ahli patologi. Nah, dokter ahli patologi akan ngeliat nih langsung di bawah mikroskop. Langsung ngobrol nih sama dokternya, dok ini bener nih selnya kayaknya ganas nih gitu kan, kanker gitu kan. Nah dokter ahli bedah kanker tadi ngelihat, kan lagi kebuka tuh kan karena dioperasi kan, mau cubit gitu. Ngelihat, wah ini kayaknya masih in situ tadi kan, masih lokal gitu. Nah bisa jadi mumpung kebuka ya udah sekalian diangkat. Seperti itu. Berat ngilu, tapi ya itulah ya. Serem juga sih. Terus gini, beberapa waktu lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah ya, saya pernah nganterin temen nih, bro, gue gak masuk dulu nggak enak nih, yaudah lo gue anterin ke dokter ya. Tapi rupanya ada hal yang saya nggak tahu nih viewers nih. Ya, langsung ke rumah sakit tuh, ya, ke rumah sakit. Didetek ya, diagnosis saat itu dia udah kena kanker payudara stadium 2, viewer. Luar biasa. Itu maksudnya gimana tuh? Oke, jadi ngilu saya. Stadium pada kanker umumnya itu ada 4, stadium 1, 2, 3, 4. Ada juga jenis kanker yang ada mulai dari stadium 0 ya. Jadi gini, kalau stadium 0 itu kategorinya kanker in situ. In situ itu bahasa plesetannya di situ, lokal, masih di situ aja. Didinya gitu kan. Nah, jadi karena masih di situ, masih lokal, dengan pembedahan insya Allah 100% sembuh. Insya Allah gitu kan. Tapi memang butuh fokus ya. Butuh total tawakal juga sih. Nah, kemudian kalau stadium 1 itu biasanya si sel kankernya belum ada atau masih sangat minim mendesak jaringan sekitarnya. Lokal, tapi mulai ada kelihatan nih ada mendesak gitu kan jaringan sekitarnya, tapi masih minim gitu. Iya. Nah, stadium 2 dan stadium 3 biasanya nih si sel kankernya kan yang aktif membelah itu kan sel kanker. Dia udah mendesak nih tetangga-tetangganya nih. Udah terinvasi gitu kan. Dan kadang sudah masuk ke kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu viewers adalah suatu kelenjar tetapi dia seperti sistem peredaran darah kita beredar di seluruh tubuh kita gitu. Makanya itu selalu dimonitor tuh kalau di kanker ada nggak masuk ke kelenjar getah bening gitu. Kalau stadium 4 itu menyebarnya sudah ke organ lain. Jadi ada penyebaran ke seluruh tubuh atau metastasis ya. Metastasis ya benar-benar invasi ya. Juga ya.
rumit lumayan. Terus juga banyak istilah baru nih, ya, istilah baru TNM ya, kalau salah TNM. Apa hubungannya sih TNM dengan itu? Oke, jadi gini. Pasien tuh ya bilang apa sih? Anda stadium 2 gitu. Berdasarkan TNM. Nah, jadi gini, kalau laporan atau hasil stadium yang diterima oleh pasien itu kan simpel. Misalnya tadi pasien terdiagnosis stadium 1, 2, 3 gitu kan. Tetapi yang dipegang oleh dokter itu biasanya stadium menggunakan sistem TNM. TNM ini singkatan dari T-nya tumor, M-nya itu adalah nodul. Nodul itu tadi kondisi kelenjar getah bening. M-nya itu adalah metastasis atau penyebaran. Jadi yang dipegang sama dokter sih itu, gitu kan, TNM. Terus ada beberapa terapi ya, kalau saya tuh. Bentar sebelum ke situ. Karena saya harus jelaskan dulu nih lebih detail mungkin ya mengenai TNM-nya. Kalau untuk TNM sendiri, si dokter, saya langsung kasih contoh aja deh. Misalnya nih, laporan dokternya tadi yang kasus temennya stadium 2, misalnya gitu kan. Misalnya si dokternya mah pegangnya T2, N1, M0 misalnya gitu kan. T itu kan tadi tumor ya. Tumor dengan skor 2, T2. 2 itu menunjukkan lokasi kanker dan lihat tumor ya, lokasi kanker dan besarnya si kanker tersebut, besarnya si tumor tersebut. T biasanya skornya 1 sampai 4. T. 1 sampai semakin besar skornya otomatis semakin besar juga ukuran tumornya. Oke. N1 tadi ya saya misalin gitu kan. N1. Artinya apa? Berarti itu adalah berapa banyak titik pada kelenjar getah bening yang sudah ada sel kankernya. Nah, kalau N skornya biasanya sampai 3, 1 sampai 3 gitu. Lagi-lagi semakin besar skor berarti semakin banyak titiknya. M itu menyatakan metastasis, ada penyebaran atau tidak ke organ lain. Skornya cuma 0 sama 1. 0 belum menyebar, 1 sudah menyebar. Positif, itu. Jadi TNM seperti itu, viewers. Terus di perjalanan saya memonitor temen tuh ya, dia kan dia ikut terapi itu. Ada apa sih targeted terapi, ya kalau nggak salah ya. Terus ada imunoterapi ya, imunoterapi. Terus itu kira-kira sama nggak sih sama vaksin? Karena setahu kita nih paling jauh cuma vaksin. Oke. Nah, tadi nih dari stadium nih viewers, dari stadium. Oke, Anda stadium 2 atau misalnya yang dipegang dokter tadi ya T2, N1, M0 contohnya ya. Nah, dokter kan dari sini tuh kan menentukan nih terapinya apa yang paling cocok gitu kan. Terapinya yang paling cocok apa. Nah, memang ada berbagai macam jenis terapi. Mulai dari operasi. Biasanya kalau operasi itu belum ada penyebaran ya. Kemudian radiasi. Kemudian kemoterapi, pasti udah dengar semua ya. Umum. Nah, jenis atau kelompok terapi yang terbaru itu ada targeted terapi dan imunoterapi. Kalau untuk di kanker ya. Oke. Nah, pertanyaan kamu tadi mengenai targeted terapi dan imunoterapi ya. Kenapa dibilang targeted terapi? Tentu saja si obat ini, si terapi ini mentarget atau menyasar hanya sel kanker saja. Ngejar sel kanker ya? Ngejar sel kanker. Bedanya sama kemoterapi, kemoterapi itu dia tidak spesifik mentargetkan sel kanker. Kalau saya bilangnya sapu jagat nih, sapu bersih gitu. Baik sel kanker maupun sel tumor, sel kanker maupun sel normal itu terkena.
terkena dampaknya. Makanya kenapa kalau kemoterapi itu efek sampingnya berat banget karena tadi sel normalnya pun terdampak. Itu. Kalau untuk imunoterapi sendiri Sebentar, saya bingung nih ya. Saya potong nih, Mas. Obat itu kok bisa tahu ya mana itu sel kanker, mana itu sel normal? Benar nggak sih? Padahal nggak ada matanya ya. Ya, ada GPS nggak ada? Nah, benar GPS istilahnya gimana? kayak GPS ya Gimana gitu. sih dia gitu kan? Nah, iya Bang. Gitu. Benar sih. Nah, si GPS-nya sendiri adalah status sel kankernya sendiri. Nah, zaman sekarang nih viewers ketika di apa istilahnya kayak didiagnosis ya, didiagnosis tadi si jaringannya tadi yang hasil biopsi biasanya ada pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahannya apa? Ada mutasi tertentu enggak pada si sel kankernya. Nah, contoh misalnya yang pernah saya sebutin nih waktu pas kita bikin konten mengenai kanker paru. Ya. Saya singgung misalnya kebanyakan pasien kanker paru yang tidak merokok. Itu ada mutasi pada gen EGFR. Oke. Nah, si gen EGFR itu dicek nih, gitu ketika dari sampel biopsi tadi ada mutasi atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata ada mutasi, ada terapi targetnya atau target terapinya anti EGFR. Itu ada. Nah, jadi si dokter tuh kayak oke, ini cocok nih, gitu kan. Stadiumnya lagi-lagi itu juga menentukan karena obat tersebut hanya di-approve, disetujui itu untuk stadium 4 dengan status mutasi pada gen EGFR. Oke. Jadi lihat nih stadiumnya stadium berapa? Ada mutasi atau enggak? Kalau misalnya ada mutasi, stadiumnya cocok, diberikan obat itu. Stadium itu bisa turun nggak? Nah, lagi-lagi Downgrade. memang salah satu fungsi untuk stadium kan memonitor terapi ya. Nah, kalau misalnya tadi terapi yang diberikannya cocok ya. Jodoh. Responsif gitu kan. Si sel kankernya respon mau langsung mengkerut gitu kan misalnya gitu kan. Jodoh tuh. Nah, itu nanti si dokter kan terus tuh akan memonitor. Mungkin dalam kurun waktu tertentu dia bisa restaging istilahnya, menstadium ulang gitu kan. Iya bisa jadi dites seperti lagi untuk mengetahui detail stadiumnya ya. Update. Iya betul. Terus kalau imunoterapi gimana? Kalau imunoterapi di sini beda sama vaksin. Sama vaksin COVID itu beda. Kalau vaksin COVID, kemudian kita sempat bahas vaksin HPV ya. Nah, itu kan fungsinya untuk mencegah, vaksin HPV mencegah dari infeksi HPV misalnya. Kalau di sini imunoterapi pada kanker, mekanisme kerjanya beda. Mekanisme kerjanya itu adalah, saya harus jelasin dulu nih viewers dari awal. Sel kanker itu kan bagian dari tubuh kita. Iya kan? Bukan makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita, bukan. Sel kanker itu adalah bagian dari tubuh kita. Ya. Makanya sel-sel imun kita, sel imun, antibodi segala macam, itu nggak mengenali, jadi nggak memerangi, nggak memerangi karena memang bagian dari tubuh kita, gitu kan? Susah memerangi. Iya, nggak bisa memerangi itu. Gitu. Jadi sel kanker tersebut tidak bisa didetek oleh sel-sel imun kita, gitu kan, sehingga tidak bisa diperangi gitu. Nah, sekarang terapi kategori imunoterapi ini fungsinya itu sebagai provokator kalau saya bilang. Jadi imunoterapi mancing reaksi. Iya, nah si imunoterapi ini dia memancing supaya atau memprovokasi sel imun kita memerangi si sel kanker. Itu. Jadi kembaliin ke tubuh ya, biar tubuh yang memerangi itu. Iya. Jadi kalau imunoterapi pada terapi kanker itu obatnya tidak memerangi langsung sel kankernya, enggak. Membangkitkan emosi tubuh, memprovokasi sel imun kita. Akhirnya tubuh kita sendiri yang
Iya, Oke, betul. iya. Baiklah viewers ya, alhamdulillah semoga bermanfaat nih apa yang sudah dijelaskan. Sebelum saya lupa, ini penting banget. Ya, Sorry banget viewers, saya tambahin. Targeted terapi, ya, imunoterapi, yang terapi-terapi yang baru ini ya, itu sayangnya belum semua kanker bisa bisa. memakai terapi ini. Ya, belum semua. Jadi tertentu ya. Tapi tahu nggak kanker apa aja? Udah ada beberapa contoh yang tadi saya bilang, anti-EGFR atau EGFR ya, itu pada kanker paru. Oke. Kemudian ada lagi terapi target yang dimana yang kamu bilang apa GPS-nya ya? GPS. GPS-nya itu adalah gen KRAS, ingat nggak? Iya, iya, KRAS. KRAS. Itu untuk colorectal cancer. Ya. Oke. Nah, waktu pas kita ngebahas HBOC, BRCA ya, BRCA. BRCA 1, BRCA 2. Nah, itu si GPS-nya adalah mutasi BRCA, Mutasi BRCA. obatnya juga ada. Oke, viewers. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu udah. Alhamdulillah, viewers. Konten kali ini lumayan serius, jadi semoga viewers itu menambah wawasan apa itu yang dinamakan stadium dalam kanker dan cara-cara terapi dan kanker mana saja yang bisa diterapi, imunoterapi dan targeted terapi. Semoga bermanfaat, viewers. Tetap sehat, tetap jaga pola hidup, dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ruang Tamu. Bye.